Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Nuri, selamat pagi teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Diah Islami Rahmawati, Junior Mahda Melati, Eli Indriani, Valinda Sukmadewi, saya sendiri Nova Bayu Permana, Hanifatul Zahro, dan Erni Purniasih. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari resum materi kami. Topik pembahasan pada presentasi kali ini ada 5. Yang pertama yaitu Eropa Latin, yang kedua Eropa Barat, yang ketiga Eropa Nordik, yang keempat Anglo, dan yang kelima Eropa Timur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sekilas mengenai Eropa. Yang pertama, Eropa umumnya dianggap sebagai komunitas yang tidak berdasarkan ras atau bahasa, tetapi lebih didasarkan kepada peristiwa sejarah. Meskipun secara tradisional ditetapkan sebagai salah satu dari 7 benua di dunia, identitasnya tidak pernah secara jelas ditetapkan, baik secara budaya, politik, maupun geografis. Yang kedua, perkembangan hubungan Eropa yang terbaru dan masih nampak saat ini adalah Uni Eropa. Yang ketiga, akar sejarah Uni Eropa terletak pada Perang Dunia Kedua, seperti halnya lembaga paralel Dewan Eropa. Mereka berdua didirikan untuk membawa perdamaian dan kemakmuran ke benua yang negara-negaranya pernah berperang satu sama lain. Yang keempat, tujuan Dewan Eropa adalah untuk membangun dan mempromosikan nilai-nilai fundamental seperti hak asasi manusia, supremasi hukum dan demokrasi, menghapuskan penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi, dan merendahkan martabat, menghapuskan segala bentuk diskriminasi, serta mendorong kerjasama dengan organisasi dan institusi internasional dan Eropa lainnya. Bagian dari Eropa yang akan pertama kami bahas adalah Eropa Latin. Masyarakat Eropa Latin sangat erat kaitannya dengan budaya Romawi, di mana masyarakatnya masih berbahasa Roman Latin dan menggunakan sistem hukum bergaya Romawi. Manajer tidak memiliki legitimasi untuk menjalankan peran secara efektif dan dapat dianggap sebagai pengeksploitasi sistem ekonomi yang licik. Hal ini dianggap lazim dalam budaya Latin karena dimensi ekonomi dianggap tidak lebih dari sekedar ekspresi dari budaya politik. Menurut Fidel tahun 1992, di Italia memiliki 2 tipe pemimpin. Yang pertama adalah pemimpin yang akan berurusan dengan kontrak dan masalah eksternal. Yang kedua adalah pemimpin untuk mengurusi urusan internal perusahaan. Lain halnya dengan pemimpin di Prancis. Prancis menerapkan sistem pemimpin tunggal yang menepati posisi puncak. Gagasan Prancis tentang budaya universal dan konsepnya tentang kesatuan komunitas budaya dalam masyarakat Prancis sangat kontras dengan gagasan budaya nasional oleh negara-negara Eropa lainnya yang berdasarkan atas kompromi. Dari segi budaya, seperti apa yang dikemukakan oleh House et al. Tahun 2007, klaster Eropa Latin dicirikan dengan orientasi manusiawi yang rendah, yaitu mereka yang memiliki kepedulian terhadap orang lain yang rendah dan tingginya kepentingan pribadi. Namun, untuk urusan keluarga, mereka sangatlah loyal. Selanjutnya adalah Eropa Barat atau Jerman. Berikut saya akan menjelaskan mengenai beberapa budaya bisnis yang ada di Eropa Barat atau Jerman. Yang pertama adalah negara Jermanik memiliki power distance yang lebih rendah daripada negara-negara yang ada di Eropa lainnya. Hal ini tercermin dalam perilaku kerja atau preferensi dari pekerja yang lebih memilih untuk melakukan pekerjaannya secara kelompok daripada individu. Yang kedua adalah formalitas hormat pada perilaku pekerja di Jerman berlaku di setiap berbagai divisi dan tingkatan. Hal ini jelas berbeda dengan perilaku kerja di Belanda karena mereka lebih memilih untuk berinteraksi secara informal dengan rekan kerja mereka. Yang terakhir adalah orang Jermanik memiliki perspektif jangka panjang dalam hal membuat sebuah keputusan yang sifatnya strategis. Eropa Nordik merupakan kehadiran Viking dari Skandinavia dan menduduki bagian Eropa Utara. Mereka membantu memperkuat kontras antara karakteristik budaya Eropa Utara dan orang-orang dari Kaisar Romawi. Mereka tidak memiliki overriding hierarki, tidak ada sistem kontrol yang rumit, mempertahankan komunitas independen yang besar, dan mengikuti badan serta hukum pengaturannya sendiri.
Warisan Viking tentang kemandirian, keadilan, egalitarisme, dan demokrasi tercermin dalam cara bisnis di masa kini, terutama di negara-negara Skandinavia. Contohnya seperti Norwegia, Swedia, Finlandia, dan Denmark. Negara-negara Eropa Nordik memiliki satu ciri khas, yaitu pendekatan mereka terhadap otoritas. Mereka tidak menganggap mereka yang berkuasa sebagai orang-orang terpencil yang kata-katanya harus diterima tanpa pertanyaan. Mereka menghadapi mereka, mempertanyakan keputusan mereka, dan berharap untuk dikonsultasikan tentang isu-isu yang memengaruhi mereka. Maka lebih menekankan pada pekerjaan yang dilakukan daripada posisi dalam hierarki. Manajer tidak dianggap sebagai ahli dalam segala hal, tetapi diharapkan dapat menggunakan keahlian tersebut secara efektif di antara rekan kerja mereka. Karakterisasi ini tercermin dalam posisi negara-negara Eropa Nordik pada dimensi budaya yang berkaitan dengan jarak kekuasaan seperti yang dirancang oleh Hofstede 1993 dan Proyek Globe. Untuk yang selanjutnya adalah Anglo. Anglo merupakan singkatan dari Anglo-Sakon yang digunakan untuk menyebut orang-orang dari Kepulauan Inggris serta mereka yang bermigrasi ke Amerika Utara dan Australasia. Dengan menggunakan dimensi budaya Hofstede, Inggris dicirikan memiliki jarak kekuasaan yang lebih kecil dan penghindaran ketidakpastian yang lebih rendah daripada negara tetangga mereka di Eropa. Sementara pada saat yang sama menjadi lebih individualis dan lebih ambisius atau agresif daripada rekan mereka di benua tersebut. Pendekatan Inggris yang santai terhadap manajemen sangat kontras dengan pendekatan Latin dan Nordik. Secara khas, mereka menyeimbangkan potensi kelakuannya dengan pragmatisme sehari-hari. Mereka lebih memilih mengerjakan segala sesuatunya seiring berjalannya waktu daripada mengambil resep birokrasi terlalu jauh. Sifat orang Inggris dikenal berorientasi individual. Bagi mereka, pekerjaan adalah pekerjaan yang dianggap terpisah dari kehidupan pribadi seseorang. Tugas yang harus dilakukan secara impersonal. Dibandingkan negara-negara Eropa lainnya, pada umumnya, Inggris enggan berinvestasi dalam pelatihan untuk jangka panjang. Inggris mewarisi sifat ekonomi pasar liberal yang diregulasi, di mana tujuannya adalah untuk memaksimalkan keuntungan dalam waktu yang relatif singkat, memerlukan lebih sedikit pertimbangan yang diberikan pada kebutuhan lapangan kerja dalam jangka panjang. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil resum tentang Eropa Timur. Oke, langsung saja. Pengaruh besar pada budaya Eropa Timur adalah Kekaisaran Rusia dan hegemoni Soviet. Sebelum akhirnya tirai besi jatuh, negara di bawah kekuasaan Soviet didirikan oleh organisasi yang sangat otokratis dan terpusat dengan banyaknya tingkat birokrasi, yang mencerminkan adanya hierarki ganda, yaitu politik dan bisnis berjalan beriringan. Seperti yang telah dikatakan oleh Schneider dan Barsuk 97, terlepas dari kebijaksanaan yang berlaku bahwa organisasi harus hierarkis dan lebih fleksibel. Dengan runtuhnya politik Uni Soviet, 15 republik muncul dan Rusia adalah yang terbesar. Negara ini berjuang sejak tahun 91 untuk menggantikan ciri politik sosial ekonomi era komunis ke dalam politik demokrasi dan berorientasi kepada pasar. Di Rusia ada istilah yang namanya Blat, yaitu jejaring aktif yang merupakan salah satu ciri masyarakat yang bertahan dari transisi baru yang memainkan peran penting dalam kehidupan Rusia. Mikhailova and Grom 2003 menyarankan para pebisnis yang berniat berbisnis di Rusia untuk berhati-hati pada Blat. Jika bantuan timbal balik perlu dibuat, itu harus dilakukan dalam skala kecil dan antar individu. Mereka menunjukkan bahwa persepsi suap dan korupsi di sana berbeda. Orang lebih toleran terhadap praktik yang menyimpang dan karyawan serta manajer menganggapnya sebagai elemen penting dalam menjalankan bisnis. Terima kasih. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di WhatsApp group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.